Bab 3. Menyerang dengan strategi. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam menerapkan seni perang, menaklukkan negara musuh secara utuh merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan. Meluluh lantahkan dan menghancurkannya bukan merupakan pilihan yang baik. Lebih baik menangkap seluruh pasukan musuh daripada menghancurkannya. Demikian seterusnya dengan kompi dan bagian lain dari pasukan musuh. Jadi, dalam segala pertempuran yang dilakukan, bertarung dan menaklukkan bukanlah satu strategi hebat. Sebaliknya, strategi hebat terjadi ketika Anda memecahkan pertahanan musuh tanpa melakukan pertempuran atau pertarungan. Strategi paling hebat adalah menyerang berbagai perencanaan dan strategi musuh. Strategi terbaik selanjutnya adalah menyerang berbagai hubungan dan persekutuannya dengan negara-negara lain. Selanjutnya, menyerang pasukan musuh di medan perang, dan kebijakan terburuk yang dijalankan adalah menyerang kota-kota yang dikelilingi tembok. Jangan menyerang kota-kota yang dikelilingi tembok jika masih bisa dihindari. Itulah aturannya. Persiapan perisai-perisai besar, kereta tempur, serta berbagai perlengkapan dan senjata perang lainnya membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan pembangunan menara pengintai di dekat tembok kota musuh membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Sang jenderal bisa kehilangan ketenangannya dan tidak mampu mengendalikan kesabaran dirinya. Pada kondisi seperti ini, sang jenderal bisa saja memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang tembok-tembok kota seperti semut, dan sepertiga dari pasukan itu akan terbunuh. Tetapi, kota yang diserang belum tentu bisa ditaklukkan. Strategi serangan seperti ini merupakan sebuah bencana besar. Karena itu, para ahli perang dapat mengalahkan pasukan musuh tanpa harus bertempur. Mereka dapat menaklukkan kota tanpa melakukan serangan. Dia bisa menaklukkan kerajaan tanpa harus melakukan operasi militer yang berkepanjangan. Dengan kekuatan seperti ini, dia akan melawan kekuasaan kaisar, dan dengan demikian, tanpa kehilangan prajuritnya, dia akan meraih kemenangan sempurna. Inilah yang dimaksud dengan menyerang dengan strategi. Sudah menjadi aturan umum dalam perang, bahwa ketika kekuatan kita 10:1 dengan kekuatan musuh, kita harus mengepungnya. Jika kita 5:1, kita harus menyerangnya. Dan jika jumlah kita 2 kali lebih besar, kita harus membagi pasukan dalam 2 bagian. Jika kekuatan berimbang, kita bisa menyerangnya. Jika kekuatan kita lebih lemah, kita bisa menghindarinya. Tetapi, jika kekuatan kita tidak berimbang sama sekali, kita bisa melarikan diri darinya. Karena itu, meskipun sebuah pasukan yang keras kepala melakukan pertempuran dengan kekuatan yang lebih kecil, pada akhir pertempuran, mereka pasti akan ditangkap oleh pasukan yang jumlahnya lebih besar. Dalam hal ini, sang jenderal laksana penjaga negara. Jika sang penjaga kuat dalam segala hal, negara akan menjadi sangat tangguh. Sebaliknya, jika sang penjaga negara memiliki karakter yang cacat, negara pun akan menjadi lemah dan rapuh. Ada 3 sebab penguasa dapat mendatangkan bencana bagi tentaranya. 1. Memerintahkan pasukannya untuk maju atau mundur, padahal dia tidak mengetahui fakta bahwa perintahnya tidak mungkin dijalankan. Hal ini disebut dengan intervensi penguasa terhadap dunia militer. 2. Mencoba memerintahkan pasukan dengan cara yang sama ketika dia mengatur sebuah kerajaan. Padahal, dia sendiri tidak memahami kondisi yang menjadi sasaran dalam sebuah pasukan. Hal ini menyebabkan para perwira dan prajurit bingung. 3. Mengerahkan para serdadu tanpa melakukan klasifikasi, karena ketidaktahuan mengenai prinsip adaptasi dalam lingkungan militer. Hal ini mengacaukan kepercayaan diri para prajurit. Namun,
Ketika pasukan tidak bisa lagi dipercaya, persoalan akan datang dari para raja feodal yang lain. Hal ini dengan mudah menghadirkan anarki ke dalam urusan militer dan membuat kemenangan menjadi sulit diraih. Jadi, ada 5 faktor yang bisa membantu kita meramalkan kemenangan. 1. Dia yang tahu kapan bertempur dan kapan waktu untuk tidak bertempur akan meraih kemenangan. 2. Dia yang memahami bagaimana menangani pasukan besar dan pasukan kecil akan mendapatkan kemenangan. 3. Dia yang dapat menyatukan diri, pikiran, semangat, dan tujuannya dengan para prajuritnya akan menang. 4. Dia yang proaktif dan memiliki persiapan matang, serta menunggu momen yang tepat ketika musuh tidak sedang dalam keadaan siap, akan menang. Dan 5. Dia yang cakap dan tidak bergantung pada campur tangan penguasa, akan menang. Jadi, bisa dikatakan bahwa dia yang mengetahui keadaan musuh dan mengenal kemampuan dirinya sendiri, tidak akan menelan kekalahan dalam 100 pertempuran sekalipun. Dia yang tidak mengenal kondisi lawan, tetapi mengenal dirinya sendiri, memiliki peluang yang sama untuk menang dan kalah. Namun, dia yang tidak mengenal musuh dan dirinya sendiri, cenderung mengalami kekalahan dalam perang.